Hello, what's up? Balik lagi ke Akbarudin Channel. Jangan lupa follow dan subscribe ya. Hello, what's up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke gua Akbarudin SH. Balik lagi ke Akbar Legal Channel. Jangan lupa follow dan subscribe ya guys. Karena follow dan subscribe tidak merugikan kalian. Jadi gimana sih cara untuk mengatasi apabila kalian didatangi oleh debt collector atau penagih hutang? Hal pertama yang kalian harus lakukan, tanyakan debt collector ini memiliki surat kuasa atau tidak dari pihak perusahaan. Yang kedua, debt collector ini harus memiliki sertifikasi dari SPPI atau Sertifikasi Profesi Penagihan Pembiayaan Indonesia. Jadi apabila dari kedua itu debt collector itu tidak membawanya, maka berhak kalian untuk menolak berhadapan dengan debt collector tersebut. Nah, tapi bagaimana kalau misalkan debt collector itu memaksa atau melakukan tindakan anarkis seperti pemukulan atau bahkan melakukan ancaman kepada Anda? Apabila ada ancaman, ada pemukulan, silahkan kalian laporkan kepada Polsek atau Polres sekitar, karena itu masuk ke ranah tindak pidana kekerasan. Jadi debt collector pun sudah ada regulasi yang diatur di dalam peraturan OJK nomor 35, Peraturan OJK nomor 35 tahun 2018. Oke, di sini ada di pasal 47, 48 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK nomor 35 tahun 2018 tentang babnya tentang penagihan. Di mana saya bacakan dalam pasal 47 ayat 1, dalam hal debitur wan prestasi, perusahaan pembiayaan wajib melakukan penagihan paling sedikit dengan memberikan surat peringatan sesuai dengan jangka waktu dalam perjanjian pembiayaan. Nah, jadi buat perusahaan leasing apabila melakukan penagihan harus dilampirkan dahulu atau memberikan dahulu surat peringatan atau biasa disebut dengan surat somasi. Lalu dalam ayat 2, surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib paling sedikit memuat informasi mengenai huruf A, jumlah hari keterlambatan pembayaran kewajiban, huruf B, outstanding pokok terutang, huruf C, bunga yang terutang, dan huruf D, denda yang terutang. Jadi pada pasal 47 menjelaskan bahwa bagaimana penagihan harus melalui surat peringatan atau somasi. Lalu dalam peraturan POJK pasal 48 POJK nomor 35 tahun 2018, perusahaan pembiayaan dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk melakukan fungsi penagihan kepada debitur. Jadi perusahaan leasing ini dibolehkan untuk bekerja sama dengan pihak atau badan hukum lain dalam hal penagihan, mungkin kepada lawyer atau kuasa hukum lainnya. Selanjutnya, dalam ayat 2, perusahaan pembiayaan wajib menuangkan kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam bentuk perjanjian tertulis bermaterai. Selanjutnya di ayat 3, kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut. Huruf A, pihak lain tersebut berbentuk badan hukum, jadi pihak kerjasamanya harus berbadan hukum. Selanjutnya huruf B, pihak lain tersebut memiliki izin dari instansi yang berwenang. Pihak C, pihak lain tersebut memiliki sumber daya manusia atau SDM yang telah memperoleh sertifikasi di bidang penagihan.
dari lembaga sertifikat profesi di bidang pembiayaan yang tadi saya sebutkan, SPPI. Jadi khusus untuk debt collector secara legal, kalian harus mempunyai sertifikasi atau punya muatan materi-materi hukum dalam hal penagihan, tidak dengan cara paksa, ancaman, hinaan, atau meretas orang tersebut, karena itu adalah perbuatan melawan hukum atau onreh mateh gedat. Selanjutnya, perusahaan pembiayaan wajib bertanggung jawab penuh atas segala dampak yang ditimbulkan dari kerjasama dengan pihak lain sebagai dimaksud ayat 1. Langsung ayat 5, perusahaan pembiayaan wajib melakukan evaluasi secara berkala atas kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Jadi khusus kalian nasabah-nasabah, apabila ditagih melalui debt collector, hal yang pertama kalian harus tanyakan adalah, pertama, ada tidak surat kuasa dari pihak leasing? Kedua, ada nggak sertifikasi debt collector tersebut untuk memiliki legal standing? Nah, selanjutnya harus yang dilakukan oleh pihak leasing adalah melakukan surat peringatan, bukan surat ancaman, atau yang namanya pencemaran nama baik seperti muka kalian diedit atau apapun hal tersebut. Jadi cukup sekian dari gua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe Akbar Legal Channel, follow dan subscribe, karena follow dan subscribe tidak merugikan kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye bye.